Baik. Baik, terlihat jelas ya. Slide-nya di depan Anda terlihat jelas ya. Iya, jelas Pak, jelas. Oke, baik. Oke, langsung saja ya. Nah, baik. Jadi izin saya kembali memperkenalkan diri kepada teman-teman semua, Bang Rifai dan Mas Dika di Semarang ya. Nama saya Heriansyah Putra MT Jalil. MT Jalil itu adalah nama ayah saya ya. Nah, kemudian boleh sapa saya dengan Heri. Itu biasa panggilan kecil saya di rumah. Teman-teman juga ya, teman-teman mitra bisnis juga kurang lebih hampir sama Heri atau Heriansyah gitu ya. Nah, saya orang Melayu, asli Melayu dari Kota Medan. Nah, profesi saya adalah Stephen Trainer, artinya usaha gitu ya. Kalau kita bilang entrepreneurnya untuk di Stephen gitu ya. Saya sudah memutuskan ketika kemarin saya mengambil lisensi untuk cabang, saya memutuskan profesinya ini gitu ya. Sehingga artinya all out kalau untuk istilahnya nggak tanggung-tanggung seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman boleh lihat ini ada portofolio pengalaman saya. Ketika saya mengawali karir setelah beberapa tahun kuliah ya, itu saya awalnya dari sales, mengenal karir itu sales teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa harus sales. Dan kemudian ternyata enjoy banget karena bisa ngomong depan orang tuh senang banget gitu ya, meyakinkan orang untuk beli produk sepeda motor Yamaha khususnya. Sampai pada akhirnya selang beberapa tahun saya diamanahkan untuk pegang shop manager sub dealer Yamaha di daerah gitu ya, yang membawahi cabang-cabang, channel-channel dan agent-agent gitu ya. Nah, sales-sales. Nah, kemudian di 2012 saya kembali diamanahi untuk di perusahaan asuransi, agensinya ya, artinya tidak bergaji berdasarkan kinerja gitu ya. Nah, ini produknya sangat berbeda sekali dengan dealer yang nampak. Kalau ini udah nggak nampak ini gitu ya. Jual konsep tentang masa depan katanya. Nah, tapi karena berhubung di saat itu saya mendapatkan apa ya kalau saya bilang mendapatkan ilmu ya ilmu sehingga akhirnya saya harus hijrah dari perusahaan asuransi. Nah, kemudian 2019 saya diamanahkan lagi untuk develop bisnis development untuk di Supergod ya. Bang Rifai sudah pernah ikut perekrutan kita tempo hari beberapa tahun yang lalu ya. Iya benar. Seingat ya, masih 2000 ingat ya. Iya. 2021 ya 2021. 2021 nggak terasa ya waktu-waktu pandemi tempo hari. Nah itu Supergod. Kemudian saya kembali lagi di apa ya di 2002 sorry 2000 oh sorry. Oke sebentar. Kemudian 2022 ya. Nah kemudian akhirnya saya sedikit bekal kemudian saya belajar tentang training sampai pada akhirnya saya membuka sebuah lembaga Dare to Speak yaitu spesialisasinya untuk di public speaking dan skill komunikasi ya. Nah, itu saya membuka lembaga saya sendiri. Kemudian akhir-akhir ini saya diamanahkan lagi di 2003 oleh Pak Jamil Azaini. Mungkin teman-teman tahu siapa beliau. Beliau adalah inspirator nasional yang menaungi Stephen Genetik ya. Nah, saya diamanai untuk pegang Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman. Nah, moto saya Great Leaders Born Great Leader, artinya bahwa pemimpin yang the great itu, yang luar biasa itu insya Allah akan melahirkan great leader. Oke, sedikit ya, izin ya. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman semua ya Mas Dika dan Bang Rifai izin bahwa di sini pastinya ada suatu hal yang baru yang ingin saya sharing kepada teman-teman semua. Apakah ini hal baru atau mungkin ada sudah pernah dengar ya. Saya mohon untuk sedikit mengosongkan gelasnya supaya nanti apa yang saya share nanti itu bisa Anda terima gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Bisa diterima sama apa namanya? Pikiran dan hati Anda ya insya Allah. Nah, baik. Nah, ada tiga fakta teman-teman semua yang sedikit saya sharing bahwa ternyata itu 75% orang Indonesia itu menderita stres karena pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kesejahteraan fisik dan keluarga dan sosial. Nah, ini fakta yang pertama ya. Kenapa kita perlu tahu belajar tentang Stephen gitu ya. Ini faktor utamanya. Nah, faktor yang kedua, angka perceraian di Indonesia naik 20%. Ya, apa hubungan dengan Stephen? Nanti kita akan cerita.
Nah, kemudian yang ketiga adalah 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Mengaku salah jurusan. Ini datanya dari ICCN, dari karir center nasional ya, itu tahun 2017. Nah, ini tiga fakta eh, yang artinya nanti ada hubungannya dengan Stephen gitu ya. Nah, kemudian ada fakta-fakta selanjutnya teman-teman. Ini fakta-fakta yang menghambat kesuksesan ya, yang artinya sudah kita riset melalui lembaga kita di Stephen gitu ya. Nah, ternyata salah satunya adalah bingung mengembangkan dirinya gitu ya. Fakta-fakta yang menghambat kesuksesan seseorang. Dan kemudian tidak tahu profesi terbaik gitu ya, tidak tahu profesi terbaik sehingga ini menghambat kesuksesan orang tersebut. Nah, kemudian bingung menetapkan prioritas sehingga eh, ketika ada lingkungannya yang artinya mengajak ke tempat-tempat yang artinya yang dia tidak di situ gitu ya, tapi dia tidak bisa menolak sehingga dia bingung untuk menetapkan prioritasnya apa gitu. Nah, kelihatan sibuk tapi sebenarnya tidak produktif gitu ya. Nah, kemudian tidak paham apa yang diperjuangkan. Nah, ini juga salah satu yang menghambat kesuksesan seseorang gitu ya. Nah, kemudian tidak tahu kelebihan dirinya. Nah, ini tentunya sangat faktornya sumbangsihnya gede sekali gitu ya, besar sekali. Ketika orang tidak tahu kelebihan dirinya, ini risetnya sangat menghambat sekali kesuksesan orang tersebut. Nah, kemudian rumah tangga yang kurang harmonis, teman-teman, ya. Rumah tangga yang kurang harmonis ini juga ternyata sumbangsihnya besar, menghambat kesuksesan seseorang, khususnya buat kita-kita yang sudah berumah tangga, ya. Karena kenapa? Keberkahan itu banyak di situ. Ketika tidak harmonis, ditarik keberkahannya sama Allah, gitu ya. Nah, ini beberapa riset tentang fakta-fakta yang menghambat kesuksesan, gitu ya. Nah, baik. Nah, adapun berbagai fakta yang saya sharing tadi kepada teman-teman ya. Nah, ini akhirnya menjadi rem tangan seseorang ketika dia ingin meraih kehidupan terbaik. Nah, sebenarnya dia sudah memiliki kendaraan yang bagus, baru ya, harganya juga lumayan gitu ya. Dan itu seharusnya ketika tancap gas seharusnya itu bisa melesat cepat ya. Tapi ternyata dia lupa itu rem tangan dia lepas gitu ya. Nah, inilah penghambat. Akhirnya dia tidak bisa melesat untuk meraih dreamnya, untuk meraih jalan suksesnya, teman-teman. Nah, rem tangan inilah adalah penghambat kesuksesan seseorang gitu. Nah, apa kehidupan yang terbaik gitu ya? Nah, menurut Stephen Genetik yang kita tawarkan kepada teman-teman, kehidupan terbaik itu kehidupan terbaik sukses mulia. Ini yang ditawarkan oleh Stephen kepada teman-teman. Nah, suksesnya apa? Jadi di sini suksesnya itu ada 4 ta ya. Tanya tuh apa Bang Rifai, Toyota atau wanita gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tapi di sini saya akan jelaskan ya, 4 ta. 4 ta yang pertama adalah harta gitu ya. Ini ikon kesuksesan ya yang kita tawarkan untuk ketawa Bang Rifai. Jadi harta ya yang pertama, yang kemudian tahta ya. Pasti lanjutannya wanita nih gitu ya, kurang lebih ada gitu ya. Nah, yang kedua adalah tahta. Kemudian yang ketiga adalah kata, ya. Ketika seseorang sudah memiliki harta dan memiliki tahta, maka kata-katanya juga akan didengar oleh siapapun itu. Nah, kemudian yang keempat adalah cinta. Nah, ini ada hubungannya dengan wanita ya, Bang Rifai ya. Nah, pastinya bukan hanya wanita, tapi seluruh manusia. Ketika orang sudah memiliki jalan sukses itu, insya Allah orang apa ya, lambang kesuksesan itu adalah orang banyak suka sama orang tersebut gitu ya. Nah, inilah sukses yang ditawarkan oleh Stephen kepada kita. Nah, pertanyaannya apakah hanya cukup sukses aja gitu ya? Ternyata tidak ya. Stephen juga menawarkan agar kita bisa mulia. Nah, jadi ketika kita sukses terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, tapi juga untuk orang lain, orang-orang di sekitar kita. Jadi sumber manfaat. Jadi kalau kita bisa bilang, kalau misalnya di dalam agama kita, agama Islam, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain, seperti itu ya. Nah, inilah yang kita tawarkan kepada teman-teman gitu ya. Nah, kemudian apa kunci utama menjadi sukses mulia gitu ya. Nah, kunci utama yang sukses mulia ya, menurut konsep Stephen
tentunya hidupnya gue banget. Makanya ada hubungannya tadi dengan fakta yang kita sebutkan yang di terakhir kedua, yaitu dia tidak seseorang itu yang menghambat suksesnya adalah tidak tahu tentang potensi dirinya, gitu ya. Nah, tentunya di sini ada hubungannya yang artinya sukses mulia itu yang hidupnya gue banget dulu nih. Nah, hidup gue banget itu seperti apa sih gitu ya? Kita lihat sama-sama. Nah, ternyata di sini teman-teman ada golongan kiri. Golongan kiri itu di depan Anda itu adalah hidup yang hidupnya tidak gue banget. Sementara di golongan kanan di depan Anda hidupnya gue banget. Jadi ada golongan kiri, ada golongan kanan. Ashabul shimal, ada ashabul yamin gitu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah gitu ya. Nah, di hidup gue banget di golongan kanan, ternyata orang yang mencerminkan dia hidupnya gue banget itu tenang orangnya. Tenang ya, tenang. Sementara orang yang tidak gue banget galau, teman-teman. Ya, galau. Nah, kemudian kita lihat lagi di golongan kanan, hidup yang gue banget, itu dia bawaannya happy. Kesehariannya happy aja gitu ya. Sementara orang yang tidak gue banget, dia uring-uringan. Nah, itu dia faktanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagi orang yang golongan kanan, hidupnya gue banget, hidupnya itu dinikmati enjoy banget gitu ya. Dan sementara orang yang tidak hidup gue banget, hidupnya adalah hanya sekedar kewajiban dan kemudian dia merasa ini beban. Begitu dia bekerja, ini hanya sekedar untuk ngisi nafkah aja, kemudian hanya kewajibannya sebagai seorang karyawan mungkin, yang penting jam 5 pulang, bulan depan dapat gaji ya. Nah, di golongan kanan, orang yang gue banget, ya, I love my life, penuh cinta dan syukur. Itu gambaran orang yang hidupnya gue banget. Sementara orang yang gue banget, Bang Rifai, rumput tetangga lebih hijau katanya. Begitu ya Mas Dika ya. Membanding-bandingkan akhirnya, karena kenapa dilihatnya itu orang lain itu kok bisa sukses ya, kok saya enggak. Nah, itu yang akhirnya terjadi ketika dia tidak gue banget gitu ya. Nah, kemudian di golongan kanan yang terakhir adalah ketika gue banget, ku tahu yang ku mau gitu ya, seperti judul lagu ya. Dan yang sebelah kiri juga seperti judul lagu juga, Mas Dika ya, bingung mau dibawa kemana gitu ya. Nah, jadi inilah gambaran teman-teman untuk golongan kiri itu adalah orang yang tidak gue banget, dan yang sebelah kanan, golongan kanan adalah hidupnya gue banget. Oke, ini pertanyaan buat teman-teman yang di depan saya. Kira-kira mau jadi golongan kiri atau golongan kanan nih? Yang pasti gue banget lah. Oh, gue banget. Mas Dika gimana Mas Dika? Atau Mas Cuman Pak Dika Her, punya pilihan? sorry Pak Her, Gimana? cuman yang jadi banyak masalah itu kan kayak kayak di rumput tetangga lebih hijau, membanding-bandingkan Iya. itu. Nah, kadang Oke. kadang kita sebagai apalagi kayak saya ini posisi kan saya ini saat ini masih makan gaji, masih karyawan gitu kan. Nah, kadang Ya. kita merasa diri kita tuh lebih hebat dari orang lain. Nah, tapi kita lihat orang lain ini kok perasaannya itu kok biasa-biasa ya kok tapi hasilnya kok maksimal. Nah, seperti itu. Ya itu Nah, biasa baik. dirasakan itu. Oke, baik. Pertanyaan ini nanti ada jawabannya nanti di slide selanjutnya Bang Rifai ya. Sabar ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya berharap Mas Dika pilih yang gue banget juga dong gitu ya. Tentu ya, karena pilihannya cuma dua nih, golongan kiri atau golongan kanan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Dika dan Bang Rifai ya. Bagaimana agar hidupnya gue banget gitu ya. Nah, untuknya hidupnya gue banget, Stephen menganjurkan adalah kenali diri. Nah, khususnya kita yang beragama Islam pernah dengar kata-kata seperti ini, apakah ini hadis qudsi, apakah ini hadis atau pepatah Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Dan jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Tapi kita nggak bahas ini ya gitu ya. Tapi intinya bagi orang yang hidupnya gue banget, dia mengenali dirinya, dia mengenali potensi dirinya, dia mengenali jati dirinya. Oke, nah kemudian pastinya timbul pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Kenali diri, temukan asli Andanya ya, aslinya Anda. Bagaimana kenali diri untuk temukan asli Andanya? Nah, gitu. Kita lihat di teman-teman. Nah, ini menurut risetnya gitu ya. Nah, ternyata kita yang sekarang ini teman-teman, Mas Dika yang sekarang dan Bang Rifai yang sekarang itu adalah fenotip 100%.
Fenotip itu apa? Ini kalau istilah biologi mungkin Mas Dika pasti paham ya. Mungkin yang di bagian saya lihat biografinya itu di portofolionya itu di medis ya. Nah, fenotip ini kalau di biologi itu adalah gabungan antara genetik 20% dan lingkungan 80%, teman-teman. Nah, ternyata campuran inilah kitanya sekarang gitu ya. Dan akhirnya di sini ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Bang Rifai, dari genetik yang 20% dan lingkungan 80%, kira-kira mana yang bisa kita lebih logika untuk dikendalikan? Yang 20% atau yang 80%? Genetiknya kita nih, yang ada di kita atau lingkungan yang di luar sana? Mana yang bisa kita kendalikan? Yang lebih masuk akal gitu. Yang bisa kita kendalikan kayaknya di genetik sih. Genetik ya, 20%. Oke, Mas Dika boleh kasih pendapatnya, Mas? Boleh di chat aja kalau misalnya nggak mau ini. Oh, Mas Dika lingkungan ya? Oke, oke. Nah, kira-kira Mas apa alasannya Mas lingkungan? Kenapa lingkungan yang 80% yang faktor eksternal kita di luar itu justru kita bisa kendalikan dibandingkan yang genetiknya kita nih, yang punya kita, yang aslinya kita gitu. Belum bisa hidup mic ya Mas? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi menurut konsep Stephen, jawabannya itu mendekati ya, Bang Rifai ya. Jawaban Abang adalah tepat karena genetik inilah yang jauh lebih mungkin untuk kita kendalikan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena genetik ini adalah memang diri kita, di dalam diri kita. Tentunya yang ada di kita itu jauh lebih masuk akal, lebih berpotensi untuk kita kendalikan dibandingkan lingkungan kita, gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kenapa gitu ya? Akhir-akhir ini kalau kita lihat kok lingkungan itu lebih menguasai kita dibandingkan kita yang punya gitu. Nah, ini menjadi persoalan gitu ya. Nah, inilah namanya hukum Pareto, teman-teman. Tentunya yang 20% itu jauh lebih bisa dikendalikan untuk menguasai 20%. Jadi ketika seseorang bisa mengendalikan genetiknya, aslinya dia, itu nanti dia bisa pilih lingkungan yang mana. Nah, itu maksudnya gitu ya. Ketika seseorang sudah tahu nanti dia genetiknya apa, maka dia bisa pilih lingkungannya seperti apa yang sesuai dengan genetiknya. Itu dia teman-teman ya. Nah, ini menurut konsep Stephen. Nah, jadi di sini ada strata genetik ya. Strata genetik itu teman-teman menurut konsep Stephen yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, ini genetik keniscayaan sunatullah yang artinya kalau di agama kita di dalam Al-Qur'an tuh cuma ada dua tuh, laki-laki dan perempuan. Selain itu nggak ada gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mas Dika. Nah, jadi jenis kelamin itu cuma dua ya Bang Rifai ya, pria dan wanita. Jadi nggak ada yang di tengah-tengahnya tuh nggak ada. Kalau di lain itu berarti penyimpangan gitu ya. Nah, makanya di sini dari sini aja sudah ada pengelompokan nih antara sudah dikotakkan gitu ya. Pria dan wanita tuh berbeda, sangat berbeda, mutlak berbeda. Sehingga toiletnya pun dibedakan. Ada toilet laki-laki dan ada toilet perempuan gitu ya. Nah, kemudian strata yang kedua, nah ini adalah genetik yang heredity istilahnya kalau di apa ya, kalau misalnya di kedokteran itu adalah istilahnya diwariskan seperti itu ya. Kemudian strata genetik kedua adalah mesin kecerdasan gitu ya. Nah, mesin kecerdasan ini adalah operation system yang ada di dalam operation system di dalam otak gitu ya. Nah, inilah yang nanti kita sebut Stephen gitu ya. Jenis-jenis mesin kecerdasannya apa gitu. Nah, kemudian strata genetik yang kedua menurut konsep Stephen adalah driver. Ini adalah stimulusnya seseorang mau melakukan sesuatu dan mau meninggalkan sesuatu. Nah, ini ada istilahnya di dalamnya ada dua stimulus di sini namanya driver, introvert dan extrovert. Tapi berbeda dengan istilah psikologis umum. Nah, kemudian kapasitas IQ yang keempat ini adalah genetik yang diturunkan, yang diwariskan. Jadi itu diwariskan kalau tidak salah risetnya itu dari ibu ya. Kalau volume otak semakin besar volume otak seseorang itu dia IQ-nya semakin tinggi. Itu menurut risetnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah golongan darah. Golongan darah ini juga heredity, artinya diwariskan dari orang tua gitu ya. Kalau nggak A,
AB dan AB atau O. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, inilah strata genetik yang ada di dalam diri kita gitu ya. Artinya ini yang sudah memang diberikan Allah sama kita yang 20% tadi loh teman-teman. Nah, oke. Nah, yang sering dibahas selama ini teman-teman jenis kelamin itu sudah jelas ya. Bang Rifai udah jelas laki-laki, Mas Dika juga gitu ya. Nah, kemudian apalagi kapasitas IQ kita juga sering dengar tuh. Berapa sih ukurannya kapasitas IQ seseorang, kejeniusannya? Sering dengar kita kan. Kemudian golong darah apalagi udah pasti udah sangat familiar sekali. Tapi yang jarang yang dibahas adalah mesin kecerdasan dan driver teman-teman. Padahal mesin kecerdasan inilah originalnya kita. Selain kita ini laki-laki, bidangnya apa, potensinya apa, jati dirinya apa. Kalau kita di Islam, kekhalifahannya itu di bidang apa, teman-teman? Kepemimpinannya itu di bidang apa? Nah, seperti itu. Poin analoginya seperti itu. Nah, inilah yang akan dijelaskan di Stephen. Stephen ini dia lebih orientasinya kepada mesin kecerdasan dan drivernya ini. Inilah yang jarang sekali kita dapatkan informasinya. Nah, bagaimana cara kenali diri? Kenali pusat pengendali dirinya, gitu ya. Pusat pengendali itu adalah otak, ya. Manusia itu diberikan otak, gitu ya. Hewan juga punya otak, gitu, tapi tidak memiliki kecerdasan seperti manusia, gitu ya. Nah, jadi pengendalinya itu ada di otak di manusia. Nah, jadi teman-teman, di sini kita tegaskan bahwa Stephen itu bukan ramalan, bukan sugesti, bukan juga cocok logi ya, Bang Rifai ya, Mas Dika. Tapi konsepnya ini dibangun berdasarkan teori-teori para ahli di bidangnya yang kemudian dielaborasi ya. Terdapat 3 teori yang menjadi dasar pijakan konsep Stephen. Jadi nggak kucuk-kucuk, Stephen ini ada gitu ya, ada pijakannya. Ada 3 teori, berdasarkan 3 teori. Ini kumpulan teori pertama, ini dari Carl Gustav Jung ya. Wah, ini apalagi nih kata Bang Rifai, baru dengar nih. Mungkin Mas Dika sedikit familiar, mungkin bisa jadi ya, boleh jadi. Nah, Carl Gustav Jung ini ada orang yang berkebangsaan Swiss. Beliaulah yang menemukan bahwa ada manusia itu ada 4 dasar. Yang pertama adalah sensing gitu ya. Yang pertama adalah sensing ini. Yang kedua thinking. Dan yang ketiga intuition. Dan yang keempat adalah feeling. Ini adalah dasar-dasar manusia, ya, dasar manusia. Nah, kemudian selanjutnya ada Ned Herman. Ya, Ned Herman ini 1922, beliaulah yang menemukan 4 belahan otak, ya. Belahan otak apa? Ada otak limbik kiri namanya otak bawah sebelah kiri. Neokortek itu adalah otak atas, tapi yang sebelah kiri. Kemudian neokortek kanan itu adalah otak atas sebelah kanan. Limbik kanan adalah otak bawah sebelah kanan. Ini yang menemukan 4 belahan otak, Bang. Gitu ya, Bang Rifai ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya Paul MacLean ya, seorang ahli Paul MacLean. Beliau menemukan kepala apa namanya? Triun. Artinya 3 kepala jadi satu ya, ada 3 kepala jadi 1 kepala itu ada di manusia. Nah, manusia itu ternyata juga memiliki otak reptil seperti hewan. Nah, otak reptil ini apa anugerahnya dikasih Allah kepada manusia dan hewan juga? Ini adalah otak adaptasi. Otak untuk bisa otak yang bisa untuk menyerang, otak yang bisa untuk mundur dari bahaya gitu ya. Jadi contohnya nih Bang Rifai, ketika nanti ada tsunami, tiba-tiba gempa ya, kita duduk bareng nih ambil ngopi. Tentunya Bang Rifai nggak perlu lagi nanya Pak Heri ini kira-kira kita apa enggak ya, bergerak atau enggak ini, kita harus lari enggak ya, itu otomatis aja tuh otak reptil langsung aja cabut gitu ya, langsung aja tuh bergerak, kita lompat masing-masing ketika ada gempa gitu ya. Nah, begitulah otak reptil yang memang dikasih Allah kepada kita manusia dan hewan gitu ya. Nah, kemudian otak mamalia teman-teman, otak mamalia ini juga ada di hewan dan ada juga di manusia. Ini adalah otaknya berkembang biak, otaknya kasih sayang. Jadi induk kucing itu kenapa dia sangat bisa punya generasi, karena dia memang melindungi anaknya sampai besar gitu ya. Nah, di manusia juga ada. Nah, yang terakhir adalah otak insani. Nah, otak insani inilah yang membedakan antara hewan dengan manusia, teman-teman. Nah, tentunya otak insani ini adalah otak yang sudah apa ya, sudah naik tingkat seperti itu. Nah, jadi Paul MacLean ini seperti ini, dia temukan ini tiga kepala menjadi satu. Nah, kemudian terakhir, nah inilah yang akhirnya disempurnakan dari 3 teori ini, teman-teman, ya.
inilah yang disempurnakan oleh Pak Farid Poniman, foundernya Stephen. Ya, dialah yang menemukan, artinya menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan dari 3 teori ini. Sensing ini, sorry kalau saya hitung dari bawah, dari atas ya. Sensing ini adalah otak mamalia gitu ya. Dan ini posisinya ada di limbik kiri, posisinya ada di otak bawah sebelah kiri. Nah, ini sensing ya, kurang lebih sama dengan Carl Gustav Jung. Kemudian thinking ini adalah otak insani kalau di Paul MacLean, kemudian di posisinya itu berada di otak atas sebelah kiri. Nah, ini thinking sama dengan Carl Gustav Jung. Kemudian intuiting, dia otak insani ya. Otak neokortek kanan, artinya otak atas sebelah kanan, intuition ya. Kemudian feeling, ini otak mamalia, itu berada di otak belahan limbik kanan atau otak bawah sebelah kanan, feeling sama dengan Carl Gustav Jung. Dan ini akhirnya dari otak reptil ini, Pak Farid Poniman menemukan, menyempurnakan dari Carl Gustav Jung, dia menambahkan insting, yaitu berasal dari otak reptil, teman-teman. Insting ini artinya kan ada di hewan, ada juga di manusia. Insting ya, artinya insting itu adalah otak adaptasi naluri, naluri yang memang dikasih Allah buat hewan dan manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini adalah otak insting. Oke. Nah, kalau dilihat dari visualisasinya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ini punya 5 belahan otak jadinya. Nah, posisi seperti ini dia kesimpulannya dari konsep Stephen yang sudah disempurnakan. Nah, semua manusia ini ada nih 5 belahan otak ini ya. Oke, nah otak sebelah kiri ini adalah limbik kiri. Inilah adalah otaknya sensing. Otaknya menyimpan memori-memori, Bang Rifai, Mas Dika. Ya, artinya memori jangka panjang, jangka pendek tuh nyimpannya tuh di sini nih. Nih otak sensing, ya. Nah kemudian otak sebelah atas ya, neokortek kiri, artinya belahan otak atas yang sebelah kiri itu adalah thinking ya. Kalau kita bisa bilang ini adalah mesin kecerdasan thinking ya. Disinilah tempatnya analitis. Tempatnya kita tuh logis tuh di sini tuh, rasional tuh di sini nih, data di sini nih ya. Nah, kemudian neokortek sebelah kanan ini adalah mesin kecerdasan intuiting. Letaknya kreativitas, Bang Rifai, Mas Dika ya. Tempatnya ide dan gagasan itu berasal tuh dari sini nih, gitu. Nah, kemudian yang keempat gitu ya, ini adalah otak limbik kiri, otak belahan limbik kiri ya. Disinilah tempatnya feeling, emosi. Emotional question tuh di sini, teman-teman ya. Di sini. Jadi emosi, cinta, marah gitu ya, di sini dia. Di sini letaknya. Dan kemudian yang terakhir nih otak tengah ini adalah otak insting, tempat naluri, adaptasi, spontanitas ada di sini teman-teman. Nah, setiap manusia itu memiliki 4 belahan otak ini teman-teman. Namun yang membedakan adalah mana yang lebih dominan. Itulah originalnya kita, Bang Dika. Contoh ya, ketika misalnya dominannya adalah di limbik kiri, otak belahan bawah sebelah kiri, maka operation sistemnya adalah orang sensing, mesin kecerdasan sensing. Artinya orang yang memang memorinya dikasih Allah lebih gitu dibandingkan orang yang mesin kecerdasan yang lain. Nah, sementara orang thinking yang memiliki analisa yang tinggi dibandingkan mesin kecerdasan yang lain. Begitu juga intuiting, feeling, dan insting. Jadi artinya setiap kita ini ada yang lebih dominan, Bang Rifai. Bang Rifai itu dominannya di mana? Mas Dika itu dominannya di mana? Itulah potensi diri kita. Itulah karpet merah kita. Itulah rel kita untuk menuju ke bidang kita. Expert kita tuh di mana gitu. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Konsep Stephen ini menemukan sampai sebegitunya yang nggak pernah dibahas di tempat lain gitu loh. Di ilmu-ilmu keilmuan yang lain gitu. Nah, inilah konsep Stephen yang diusung oleh Pak Farid Poniman kurang lebih hampir 20 tahun ya. 20 tahun meriset ini dari 3 teori besar itu teman-teman. Nah, insya Allah teman-teman dari konsep Stephen ini mendapatkan sesuatu, sudah sedikit gambaran. Nanti di akhir sesi slide saya nanti kita akan buka Q&A ya, question and answer, kita tanya jawab nanti insya Allah mana yang teman-teman yang ingin tanyakan. Nah, tentunya dari konsep Stephen ini gambaran besarnya seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya
otak dominan, operation system yang dominan itulah originalnya kita, Bang Rifai. Genetiknya kita tuh itu gitu loh. Bidangnya kita di situ. Nah, mengapa harus Stephen? Nah, ini dia. Jadi artinya teman-teman, di luar sana ada nggak tes-tes seperti ini gitu. Jadi artinya tes-tes seperti ini ada nggak gitu? Ada teman-teman ya. Tapi metodenya itu phenotype dan kapasitas. Phenotype itu adalah gabungan antara genetik dan lingkungan. Seperti itu. Soalnya juga itu seperti psikotes ya, ada kuesioner-kuesioner seperti itu. Hari ini dites, bisa jadi nanti 2 bulan ke depan itu berbeda hasilnya. Nah, sementara kalau Stephen, dia genotype, teman-teman. Genotype dan sistem operasi. Artinya mutlak, begitu dia dari alam rahim ditiupkan ruh sampai dia meninggal dunia, itu nggak akan pernah berubah genotipnya. Kalau seandainya mesin kecerdasannya adalah sensing, maka dia sampai meninggal, dia adalah orang sensing. Seperti itu ya, ketika dia orang feeling, maka dia sampai meninggal dunia dia juga orang feeling. Dia tidak akan berubah, gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Nah, kita akan lihat di sini. Ini keunggulan Stephen. Kenapa tidak bisa berubah? Ini dia pertama. Bahwa Stephen keunggulan pertama adalah simple banget. Tidak perlu psikotes segala macam berjam-jam gitu ya. Hanya perlu dia langsung nunjuk. Ini Bang Rifai ini mesin kecerdasan ini, Mas Dika tuh mesin kecerdasannya ini, personality genetiknya ini. Personality genetik itu adalah driver ya, stimulusnya apa gitu ya. Nah, jadi artinya dia langsung tuh fokus satu hebat. Ketika kita udah tahu mesin kecerdasannya ini, maka difokusin jadi satu jadi hebat. Seperti itu, simple ya. Nah, kemudian tesnya dilakukan dengan cara mudah, yaitu sidik jari, 10 sidik jari langsung dipindai seperti ini, masuk ke server, 3 menit langsung keluar hasilnya Bang Rifai. Begitu Mas Dika. Simple banget gitu ya. Tidak perlu persiapan yang rumit, hanya perlu laptop dengan scanner aja gitu ya. Nah, kemudian cukup mengingat satu mesin kecerdasan dan satu personality genetik, yaitu drivernya, ibaratkan kendaraan dengan kemudinya, seperti itu. Nah, perkembangan alat tes ya. 2006 2009 awalnya juga Stephen mengikuti hal yang sama seperti pendahulunya ya, dengan pensil and paper juga berjam-jam untuk mendapatkan hasil dari satu orang itu berjam-jam, nggak simple. Barulah di 2009 ya ditemukan dengan fingerprint dari scanner ya, memindai sidik jari. Nah, start di 2012 ya, sampai 2018 kita sudah mulai riset DNA. Bagaimana nanti bisa memindai mesin kecerdasan itu dari DNA dan iris mata nih. Karena sidik jari, DNA, iris mata itu berbeda setiap orang. Nah, tentunya untuk DNA dan iris ini perlu investasi besar ya perusahaan untuk menemukan alat seperti itu. Namun dari sini aja gitu ya, dari fingerprint aja ini ternyata masuk keunggulan yang kedua, akurasi sudah teman-teman. Dari fingerprint memindai sidik jari aja sudah akurasi gitu loh. Akurasinya berapa persen? 95% teman-teman validitasnya. Nah, ini buktinya ya. Nah, di tahun 2012 itu pernah kita riset dari 60.400 peserta ya, lebih dari 95% dari 60.000 tersebut itu mengatakan gue banget dari tes hasilnya tuh. Ketika sensing dia langsung bilang wah ini gue banget, dia memang gue banget. Ketika feeling wah ini memang gue banget. 95% mengatakan gue banget. Sampai bertanya kok bisa pas sih gitu ya. Nah, ini menunjukkan akurasinya 95%. Nah, kemudian uji reliabilitas lagi artinya reliabilitas ini seperti ini Bang Rifai. Jadi di 2011 ya pernah dilakukan juga 352 sampel 2 kali tes. Artinya hari ini adalah orang ketika dia di tahun ini dicoba ya dites, dia hasilnya adalah sensing. 2 bulan kemudian gitu ya, itu juga sensing hasilnya gitu loh. Jadi nggak berubah, memang tidak pernah berubah. Beda dengan tes yang lain yang artinya berubah karena phenotype. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah sesuatu alat ukur dikatakan sahih jika diuji validitas dan reliabilitasnya di atas 95%. Nah, 5%-nya apa? Jelas dong, karena ini buatan manusia. Nggak bisa 100% seperti buatan Allah. Ya. 5%-nya itu adalah bisa jadi dia adalah orang di antara itu bisa dia sensing dia berubah hasilnya. Ada juga. Tapi itu kecil banget, hanya 5%. 95% itu udah mengatakan ini ujinya sudah sahih. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, izin ya saya lanjut.
Nah, kemudian keunggulan yang ketiga adalah aplikatif. Ya, aplikatif bersifat berkolerasinya itu dengan berbagai aspek kehidupan, multi angle field. Nah, ternyata Mas Dika dan Bang Rifai, ini bukan dia sekedar mengetahui potensi diri kita, jati diri kita, ya. Tahu udah selesai. Enggak. Ternyata ini bukan hanya bisa mengaplikasikannya itu bukan hanya terhadap diri kita, tapi ternyata juga bisa mengetahui bagaimana cara kita nanti dengan pasangan. Nah, ternyata mesin kecerdasan pasangan dengan pasangan kita antara suami dengan istri itu nanti ada ilmunya, mendukung atau tidak didukung. Itu seperti itu ada ya. Itu juga bisa di apa ya? Aplikatif sekali di hubungan suami istri. Kemudian antara orang tua dengan anak itu adalah ilmu parentingnya. Stephen juga ada tematiknya untuk itu. Kemudian antara karyawan dengan bosnya gitu ya. Kemudian antara leader dengan pengikut-pengikutnya. Kemudian dari formasi untuk super tim di dalam perusahaan juga ini sangat bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, seperti ini. Teman-teman boleh lihat nih multi angle field dari semua jangkauan segala aspek nih ada gitu. Nah, jadi Stephen itu sudah mengeluarkan tematik khusus human resource gitu ya. Bagaimana menciptakan super tim kandidat-kandidat yang memang sesuai diminta oleh perusahaan. Sebenarnya orang yang jago jualan tuh orang mana sih? Orang sensing kah? Orang thinking kah? Orang feeling kah? Atau orang intuiting? Ada itu Bang Rifai, gitu ya. Nah, kemudian ada Stephen produksi, orang yang Stephen yang memang khusus produksi gitu ya. Ada profesi, bisnis, leadership, politik dan lain-lain. Boleh teman-teman lihat di sini. Jadi banyak kurang lebih hampir 18 ya tematik yang memang sudah dikeluarkan Stephen bahwa keunggulan sangat aplikatif banget gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah Stephen itu bukan sekedar tes teman-teman ya, seperti alat-alat tes di luar sana, tapi yang kita tawarkan adalah konsep pengembangan SDM, sumber daya manusia berbasis genetika dan pusat pengendali manusia, yaitu adalah mesin kecerdasan, operation system, alam bawah sadarnya gitu ya, autopilotnya gitu. Yang menjadikan hidup seseorang tuh gue banget sehingga mempermudah setiap orang mewujudkan kehidupan terbaik. Sehingga dia kehidupan terbaiknya apa? Yang kita tawarkan dari di awal slide tadi adalah sukses mulia. Begitu ya, teman-teman semua ya. Nah, dapat sesuatu hari ini Bang Rifai? Ya Pak Heri, alhamdulillah Sambil ada yang alhamdulillah, sambil makan Indomie kayaknya itu ya. Oke, mantap kata Mas Dika. Thank you Mas Dika. Oke, terus mengikuti ya. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Nah, dengan Stephen, hidup Anda akan menjadi terarah dan tidak spekulatif. Itu tujuannya, Mas Dika dan Bang Rifai ya. Setiap orang itu istimewa. Kenapa kok tidak semua jadi hebat? Itu jadi pertanyaan Bang Rifai tadi ya. Kenapa kok dia bisa lebih unggul daripada saya gitu? Nah, ternyata kesimpulannya ini, Bang. Maka mengapa mereka itu semakin hebat? Karena fokus pada kekuatan genetiknya yang menjadikan mereka hidupnya gue banget. Pertanyaannya, apakah dia udah tes Stephen, Bang? Belum bisa jadi ya, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi yang pastinya artinya memang selaras dengan genetiknya. Maka orang itu rata-rata berhasil, Bang. Kecenderungannya berhasil ketika dia sudah melakukan jalan suksesnya lingkungan itu sesuai dengan genetiknya. Bang Rifai. Jadi artinya gini, kalau seandainya mesin genetiknya itu adalah sensing, orang tersebut lingkungannya adalah sensing, yang mendukungnya dengan sensing. Nah, sensing itu seperti apa sih gambarannya? Tentunya nanti ada pembahasan khusus untuk itu, gitu ya. Oke, nah sama halnya seperti ini teman-teman, seperti kata Albert Einstein, setiap orang itu jenius, tapi apabila kita menghakimi seekor ikan untuk dia bisa mampu manjat pohon, dia akan menghakimi dirinya, dia akan percaya seumur hidup kalau dirinya itu bodoh. Seperti itu. Beginilah orang kalau seandainya apa ya, orang itu sebenarnya dia kenapa tidak berhasil? Karena dia percaya dia bodoh, dia itu enggak apa ya, dia tuh melihat kelemahannya, dia memakai kelemahannya gitu loh. Nah, tentunya ikan tuh lemah kan di darat dan manjat pohon. Kelebihannya apa ikan, Bang? Bang Rifai, Mas Dika. Artinya yang sudah dianugerahkan Allah kepadanya itu apa gitu? Apa kelebihannya ikan ini? Lingkungannya berenang. cocoknya di mana? Iya, berenang kan? Artinya ikan ini kasih Allah bidangnya berenang. Habitatnya apa? Lingkungannya apa? Lingkungannya adalah air gitu. Habitatnya adalah
Air, bernafas dalam air kata Mas Dika. Benar. Nah, hewan aja teman-teman, itu aja udah dikasih Allah seperti ini. Apalagi manusia, yang artinya kata khalifah di muka bumi gitu ya. Nggak mungkin Allah tuh menciptakan kita sembarangan. Hanya saja ilmunya aja yang kita belum paham. Nah, inilah teman-teman ya. Nah, nah, kekuatan Anda itu disyukuri dengan ilmu eh, yang yang benar ya, asahlah kekuatan itu sampai Anda menjadi expert. Jadi artinya kita benar-benar expert di bidang itu, Bang. Kalau seandainya sensing, kita expert di sensing gitu. Ketika feeling, maka kita expert di feeling seperti itu. Malu ala makanetikum, itu saya kutip dari satu ayat ya, berbuatlah sesuai dengan keberadaan terbaik kalian, versi terbaik kalian. Itulah mesin kecerdasan genetiknya gitu ya. Nah, disyukuri gitu ya. Nah, dengan Stephen, stop biaya pembodohan gitu ya, stop stupid cost, stop buang energi, waktu dan tenaga, jalani hidup yang gue banget agar semakin sukses mulia gitu ya. Nah, inilah konsep Stephen teman-teman yang artinya menawarkan sukses mulia dengan konsep Stephen artinya kita perlu tahu apa sih yang dititipkan Allah sama kita, apa sih yang diamanahkan Allah sama kita, apakah Bang Rifai adalah orang sensing, intuiting, atau insting atau feeling. Mas Dika juga begitu. Apakah insting, feeling, sensing? Disitulah aslinya Mas Dika, disitulah aslinya Bang Rifai. Ya, jadi itu kurang lebih konsepnya untuk di konsep Stephen yang saya bisa kupas dalam beberapa menit ini ya. Kurang lebih sudah berapa menit ini? Sudah setengah jam ya, kurang lebih ya. Nah, jadi ini teman-teman. Oke. Nah, oke, sampai di sini dari konsep Stephen yang saya hanya bisa penghantarnya. Sampai di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa kita sedikit diskusi sebelum saya masuk ke slide business opportunity dari Stephen ini. Silakan, Mas Dika. Oke, belum Pak, lanjut. Oke, Bang Rifai ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan untuk dari konsep Stephen yang saya sharing tadi. Untuk saat ini lanjut dulu Pak, lanjut. Lanjut dulu, baik, oke. Saya lanjut ya, izin ya, oke. Nah, kita masuk ke bisnis opportunity-nya gitu ya. Nah, jadi Bang Rifai ya, kalau misalnya kita simpulkan ketika kita tahu sudah gue banget, artinya setiap orang itu perlu tahu jati dirinya, perlu tahu potensi dirinya. Kira-kira ini menjadi kebutuhan nggak, Bang Rifai? Untuk mengetahui jati diri potensi Seharusnya itu menjadi kebutuhan nggak? Harusnya itu jadi kebutuhan Pak. Jadi kebutuhan ya. Mas Dika gimana? Kebutuhan atau tidak kebutuhan, Mas Dika? Iya, kata Mas Dika. Baik. Oke. Nah, artinya di balik kebutuhan di situ ada peluang, teman-teman ya. Di mana ada setiap kebutuhan manusia, tentunya di situ ada peluang. Di dalam trouble-nya setiap orang itu menjadi trouble-nya setiap orang kan. Tadi kan seperti saya paparkan di slide awal-awal tadi bahwa tuh penghambat-penghambat seseorang itu adalah dia tidak mengenal potensi dirinya, salah satunya gitu ya. Ketika dia tidak tahu potensi dirinya, dia tidak tahu prioritasnya, nggak tahu apa yang mau diperjuangkannya, sampai akhirnya merembet ke harmonisasi rumah tangga gitu ya. Nah, jadi di sini ada peluang, tentunya di balik kebutuhan ada peluang, di balik masalah tentunya ada solusi yang artinya bisa kita suguhkan kepada setiap orang, teman-teman. Nah, ini lebih dari 500.000 kurang lebih yang orang yang sudah klien-klien kita yang sudah melakukan tes Stephen. Wah, ini 500.000 berapa nih dikomparasi dengan jumlah populasi Indonesia 273 juta ya. 273 juta populasi Indonesia. Ternyata yang baru dites Stephen itu kurang lebih 500.000, Bang. Bang Rifai. Artinya pasarnya luas banget. Sisanya itu yang dari 500.000 itu menunggu Bang Rifai, menunggu Mas Dika untuk Anda bantu. Untuk Anda bantu mereka untuk menemukan jati dirinya, potensi dirinya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Tentunya ini menjadi peluang sama kita. Nah, tentunya di sini Stephen itu menggelar ya, memberikan gelar kehormatan untuk Anda yang artinya meluaskan konsep Stephen ini ke setiap orang.
yaitu adalah diberi nama gelar kehormatan adalah promotor, penggeraknya gitu ya. Ini adalah garda terdepannya sekaligus ujung tombaknya Stephen. Ya, Stephen itu akan bisa dikenal orang, orang akan bisa mendapatkan ilmu tentang konsep Stephen itu karena berkat Anda ketika Anda mengambil komitmen mengambil lisensi promotor ya. Seperti itu. Nah, promotor itu seperti apa sih tugasnya gitu ya? Apa aja sih yang dilakukan oleh seorang promotor gitu ya? Ini simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi profesi ini eh, cukup populer sekali gitu ya. Dan ini sangat mumpuni ketika berhubungan dengan klien. Tugasnya utama itu promotor adalah memindai sidik jari seseorang gitu ya. Kemudian nanti masuk ke server pusat Stephen pusat ya. Kemudian diramu dari dapur perusahaan. Keluarlah kurang lebih 3 menit itu hasilnya langsung keluar, teman-teman. Itu hanya menggunakan laptop dan scanner. Jadi simple banget, elegan banget ya. Kita tuh hanya modal laptop dengan scanner aja gitu ya. Scanner langsung dipindah 10 jarinya itu langsung masuk ke server. Maka ketemulah dengan mesin kecerdasannya. Hanya itu aja. Kemudian apa? Menjelaskan ada seperti buku manual. Itu adalah buku manual ketika seorang udah tahu mesin kecerdasannya apa, ketika dia sensing maka akan diberitahu tuh. Sensing tuh seperti ini, cara belajarnya seperti ini, targetnya seperti apa, harapannya apa, mereknya apa, yang dia lakukan apa, profesi ideal seperti apa, jurusan kuliahnya yang ideal seperti apa, kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Jadi di situ aja udah cukup luar biasa untuk bisa merubah hidup seseorang. Untuk bisa menemukan red carpet-nya gitu ya, menemukan karpet merahnya. Seperti itu. Nah itu tugas seorang promotor teman-teman. Nah tentunya perlu ilmunya kan ketika kita menjelaskan tentang konsep Stephen ini kepada klien-klien kita. Nah kenapa harus promotor Stephen kita perlu mengambil lisensi ini? Yang pertama seperti yang saya tanya tadi, ini menjadi kebutuhan. Setiap orang itu butuh banget. Dia pengen tahu nih potensi dirinya, gue bangetnya, enjoy dan ahli di bidangnya. Itu setiap orang pasti butuh itu. Kemudian yang kedua, setiap orang tua pasti ingin paham dengan konsep parenting yang tepat buat anaknya gitu. Bagaimana dia mengenal jati diri anaknya sehingga setiap orang tua itu bisa tahu nih, bisa diarahkan sejak dini. Kemudian kebutuhan pasutri, tentunya faktor terbesar perceraian ternyata adalah tingkatnya yang paling sumbangsi terbesar adalah tidak memahami pasangannya gitu ya, tidak memahami mesin kecerdasan pasangannya. Oke, nah yang keempat kebutuhan setiap instansi. Jadi tidak ada satupun perusahaan yang ingin merekrut kandidat itu yang tidak berkualitas sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut gitu ya. Maka kita sangat bisa membantu sekali setiap instansi atau organisasi untuk membantu mereka menemukan kandidat-kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian yang kelima, semakin akhir zaman, manusia itu semakin gangguan mentalnya semakin banyak terganggu, Bang Rifai, Mas Dika ya. Nah, tentunya kita hadir menjadi konselor karena kita bisa membuka pintu masalah itu dari mesin kecerdasannya. Ada sesuatu hal yang nggak terpenuhi, jadi dari mesin kecerdasannya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keenam, profesi yang sangat bergensi, elegan, fleksibel, simple, dan bisa mobile kemana aja. Jadi Bang Rifai silahkan, mau ada klien nanti di Medan, ataupun di Palembang, Jakarta, dimanapun berada, bahkan di Malaysia juga bisa. Karena setiap orang butuh ini gitu loh. Jadi nggak hanya di Indonesia, seluruh dunia gitu. Karena saya lihat tadi itu ada 500.000 itu bukan hanya di Indonesia ya. Di Malaysia juga ada seorang datuk itu udah memakai konsep Stephen. Nah, kemudian yang ketujuh, profesi yang tidak tepat dibilang job sampingan. Karena seperti yang saya jelaskan, seperti yang tadi mungkin teman-teman ada lihat tadi ya, ada potensi income sampai 3 kali UMR. Apakah kekecilan atau kegedean? Nah, itu tergantung Anda. Wah, ini kekecilan kata Bang Rifai. Ya tinggal dikalikan aja kan. Seperti itu Bang Rifai ya. Nah, kemudian profesi yang menambah value bagi para trainer dan pengusaha bidang SDM. Nah, semisalnya Anda seorang trainer atau seorang pengusaha, nah tentunya Anda perlu lisensi ini ya untuk menambah value Anda gitu. Nah, kemudian yang kesembilan, profesi bermartabat karena advice dan arahan. Jadi gini, klien itu ketika ada seorang klien yang arti bingung, dia uring-uringan ketika dia bertemu Anda memperkenalkan jati dirinya, itu tentunya Anda itu menjadi orang yang sangat penting dalam kehidupannya teman-teman. Ya, Anda menjadi orang, jadi bagian hidupnya yang tidak tidak
tidak terlupakan. Anda itu adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan seseorang ketika Anda membantu mereka menemukan jati dirinya. Dan yang terakhir, profesi yang menginspirasi dan mulia sehingga jadwal Anda menjadi narasumber sangat padat. Nah, jadi Bang Rifai ya, ketika nanti Abang komitmen menjalankan lisensi promotor ini, tentunya nanti akan bisa dikenal gitu ya, dipanggil itu menjadi narasumber. Itu tidak menutup kemungkinan gitu ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman why-nya kenapa promotor Stephen. Nah, syaratnya menjadi promotor Stephen. Nah, ini teman-teman boleh Anda lihat di depan ya. Tentunya Anda harus tahu dong personality genetik Anda apa gitu ya. Anda boleh tes nanti gitu. Kemudian mengikuti workshop Stephen level 1. Ya, ini adalah pendalaman tentang gue banget. Setelah kita udah tahu nih mesin kecerdasan kita, gue bangetnya kita, masuk ke WSL1. WSL1 itu adalah dikupas tuntas tuh, 1 hari dari pukul 9 sampai pukul 5 sore gitu ya. Membahas tentang gue bangetnya Anda itu ya. Sehingga nanti Anda tuh benar-benar mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa gitu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nanti di sini juga ada ujiannya ya, ujian kelayakan pemahaman reviewnya, istilahnya evaluasi tentang pemahaman Anda tuh sampai mana. Ada itu ujiannya, mendapatkan sertifikat ya langsung dari pusat. Nah, kemudian ketika Anda lulus, Anda berhak untuk ngikutin WSL2. WSL2 ini kurang lebih hampir 3 hari dari pagi sampai sore. Wah, luar biasa ilmunya, padat banget karena ini konsep ya, konsep yang sangat mahal banget gitu. Jadi wajar sekali kalau ilmunya ini bisa belajar berhari-hari. Nah, setelah Anda memiliki 3 step ini teman-teman, Anda sudah tes personality genetik apa, WSL1, WSL2, maka Anda berhak untuk memiliki kelanjutannya ID aplikasi Stephen. Nah, disinilah nanti punya lisensinya. Jadi syarat untuk dapat lisensi promotor itu harus tes pertama, harus tahu personality genetiknya, kemudian WSL1 dan WSL2. Dan tentunya ketika Anda sudah punya lisensi, Anda memiliki persediaan voucher tes. Karena setiap klien itu mau tes, Anda perlu investasi tesnya sekian gitu ya. Baru nanti Anda tes klien itu. Nah, apakah Anda perlu nyetok vouchernya? Itu tergantung Anda, teman-teman ya. Boleh jadi nanti Anda stok atau mungkin bisa berdasarkan klien yang mau tes Stephen dengan Anda. Sah-sah saja gitu ya. Nah, syarat menjadi promotor seperti itu ya. Nah, ini workshop Stephen level 1. Ini gambarannya adalah funded to you, gue bangetnya gitu ya, pelaksana kurang lebih 1 hari. Kemudian untuk workshop Stephen level 2, ini istilahnya sudah ke level 2, artinya tadinya Anda sudah mengenal diri, sekarang Anda untuk memahami orang lain. Makanya tagline-nya tentang lo gue ahlinya gitu ya, keren ya. Jadi ini untuk mengambil lisensi promotor tuh di sini teman-teman. Jadi Anda nanti akan lebih paham orang lain gitu ya. Luar biasa. Tentunya bagi kita pengusaha, bagi kita marketing, sales ya, perlu memiliki ini gitu ya, memiliki keahlian untuk bisa baca orang, bisa baca, oh ini siapa ya, ciri-cirinya seperti orang sensing sepertinya. Kita bisa baca itu, tapi untuk akurasinya tentu harus ditestipin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, harga vouchernya, oke, ini masih bersama kita semua ya. Oke, Pak. Oke, saya lanjut. Oke. Nanti khawatir saya seperti ngomong sendiri, ternyata teman-teman udah tidur nih. Masih hijau ya matanya ya. Oke, nah jadi harga vouchernya Bang Rifai itu harganya itu nanti dari cabang itu 150.000 setiap tes gitu ya. 150.000 itu yang perlu Anda modalnya ketika nanti Anda beli itu dari cabang. Nah, harga jualnya minimal 500.000 per voucher per klien. Ya, 500.000. Berapa marginnya berarti? Bang Rifai, marginnya berapa? 3,5. 350.000. Nah, margin 350.000 nih hanya tesnya aja, tes TV-nya aja. Tapi ketika nanti misalnya klien ada konsultasi sesi privat, itu Anda sendiri untuk memberikan nilai Anda berdasarkan keilmuan Anda. Jadi Bang Rifai. Jadi betul-betul jadi konselor. Jadi nanti prosesi mau Anda harga berapa? 250.000, 500.000, bahkan di luar sana teman-teman kita ada yang menjual itu satu klien itu 1 juta gitu. Jadi nggak heran. Jadi bagi orang yang betul-betul selama di ini uring-uringan, udah nggak dapat jawaban, itu rata-rata testimoninya itu merasa memang gue banget. Artinya benar-benar tercerahkan, mendapatkan doa-doanya selama ini terijabah. Seperti itu teman-teman. Jadi wajar banget kalau seandainya Stephen ini dihargai sangat sangat tinggi sekali teman-teman.
Jadi jangan, tidak dibenarkan menjual di bawah harga 500.000. Seperti jual kacang goreng, jangan. Ini ilmu, ini konsep Stephen. Ketika ketahuan ya terbukti itu langsung ID-nya itu langsung di apa? Langsung di permanen di blok. Nah, itu kalau ketahuan ya. Nah, justru di sini dijual di atas itu lebih dianjurkan teman-teman. Karena ini ilmu gitu ya. Nah, oke, mudah-mudahan kita satu frekuensi untuk kali ini. Nah, support sistemnya apa? Ketika ada komitmen menjadi promotor, ngambil lisensi, nanti ada daily content yang akan didapatkan dari Stephen Genetic gitu ya, promosinya gitu ya. Ada weekly webinar ngobrolin Stephen, boleh nanti teman-teman siapa calon-calon klien yang butuh diyakinin ngobrol-ngobrol tentang Stephen, ataupun mungkin klien-klien yang sudah tes Stephen boleh ngobrol lagi. Kita nanti buat tuh seminggu sekali online, Zoominar seperti itu ya, kurang lebih 1 jam aja. Ada nanti Q&A-nya. Kemudian ada money sharing Zoom, itu promotor dengan kepala cabang antara saya dengan Anda teman-teman ya. Jadi nanti isinya sharing antara teman-teman yang sudah melakukan tes Stephen sekian gitu ya. Bagaimana dia bisa tembus, bagaimana dia bisa sharing testimoni. Di sini momentumnya untuk saling menginspirasi gitu. Nah, kemudian web replika Stephen, tentunya nanti Anda akan mendapat replika yang nanti di situ semua tentang pembahasan tentang Stephen. Jadi nanti ke klien Anda yang nanti jauh-jauh, Anda tinggal share aja ke WhatsApp. Sekarang zaman canggih, digital. Jadi kita manfaatkan itu. Dan ini on progress ya. Ketika nanti orang misalnya Anda iklankan ini, itu langsung kontaknya ke nomor Anda teman-teman ya. Jadi seperti web replika seperti itu. Nah, kemudian ada Monthly Reward, logam mulia. Jadi ada reward bulanan, salah satunya adalah logam mulia ya. Seperti itu. Nah, aliran income promotor Stephen, dari sini teman-teman pastinya itu dari aliran income pertama tentunya dari tes Stephen klien Anda, kemudian dari private session tadi yang saya bilang tadi, konsultasi gitu ya. Narasumber boleh jadi Anda dipanggil-panggil oleh instansi apa ataupun individu untuk memanggil Anda menjadi narasumber, kemudian public speaker tentang Stephen ya. Boleh saja Anda membuka training, seminar-seminar yang tentunya topiknya tentang Stephen, tentang potensi diri apapun itu. Silahkan gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ada namanya afiliator gitu ya. Anda bisa dapatkan ini dari Anda menciptakan afiliator di bawah Anda. Salah satunya adalah dari klien Anda. Tentu klien yang sudah mendapatkan konsep Stephen ini yang merasa gue banget, itu potensinya untuk promosi mulut ke mulut itu besar tinggi sekali gitu ya. Nah, dari mereka tuh Anda bisa berikan dari 500.000 itu 10% untuk orang tersebut gitu ya, untuk klien tersebut. Jadi afiliator. Kemudian emak-emak militan ya, yang suka bisnis sampingan. Tentunya ini ada yayasan kepala sekolah. Nah, ini juga ini menjadi terobosan-terobosan ya. Ketika Anda nanti masuk ke sekolah, Anda langsung negosiasi dengan kepala sekolah yang decision maker, Anda bisa memberikan fee-nya 10% dari seluruh siswanya yang tes Stephen. Nah, tentunya HRD perusahaan itu juga membutuhkan ini teman-teman, yang akurasinya 95%, seperti konsep Stephen. Dan yang kedua adalah komunitas parenting. Nah, komunitas parenting itu Anda pegang kepalanya. Setiap ada seminar-seminar, Anda masuk gitu ya. Closing, maka Anda berikan 10% kepada afiliator ini. Nah, kemudian merchant align. Merchant aligning ini artinya Anda boleh kerjasama dengan pihak manapun, yang artinya saling barter voucher ya. Tapi bukan voucher untuk pengurangan tes Stephen, tapi voucher untuk konselingnya, private sessionnya yang Anda berikan voucher. Karena itu akan terjadi pengurangan harga. Tesnya tidak dibenarkan gitu ya. Nah, kemudian siapa yang perlu dites Stephen? Nah, ini teman-teman. Nah, individu ya. Nah, anak-anak itu minimal 2 tahun 2,5 tahun itu udah bisa tuh. Dari 3 TK, SD, SMP itu bisa. Nah, kata kuncinya apa? Minat dan bakat. Kata kuncinya itu. Kemudian remaja, SMA, mahasiswa itu jurusan dan profesi. Nah, biasanya anak SMA itu bingung tuh. Makanya menurut data ICCN tadi 86% itu orang tuh mengaku salah jurusan. Kenapa? Ikut-ikutan, lihat tren, kampus bergengsi, yang penting bergengsi, padahal nggak sesuai itu dengan jurusannya. Kalau ada salah jurusan, teman-teman akhirnya akan memicu juga tidak sesuai dengan profesinya. Nah, kemudian orang dewasa, pekerja atau profesional ataupun jomblo ingin mendapatkan pasangan terbaik. Nah, tentunya dia akan mendapat apa? Kata kuncinya adalah jati diri, potensi diri. Couple, suami istri, pengen mendapatkan kata kuncinya adalah samara. Bagaimana dia bisa berumah tangga dengan samara dengan konsep Stephen. Kemudian orang tua, tentunya orang tua tuh ayah ibu pengen mendapatkan ilmu tentang orang tua, parenting terhadap anak-anaknya. Seperti itu ya. Nah, kemudian instansi corporate itu tes massal tentunya teman-teman, ini sekali closing tuh banyak, butuh juga proses ya pastinya, karena ini targetnya adalah
Anda butuh ketemu dengan decision maker yang tepat. Kalau misal sekolah tuh Kepsek atau owner yayasannya. Nah, kenapa saya anjurkan mid high swasta? Tentunya ini untuk harga 500 itu rata-rata orang tua tidak mempersoalkan ya. Kalau SD negeri itu kadang-kadang apa ya? Kalau saya bilang tidak konsennya tidak ke situ. Walaupun nanti ujung-ujungnya mereka juga perlu untuk itu gitu. Nah, kemudian perusahaan swasta, tim karyawan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memerlukan ini, teman-teman. Kemudian BUMN ya, temui nanti decision maker-nya yang akhirnya nanti Anda bisa closing gitu. Seperti itu. Nah, tips income promotor 3 kali UMR, tadi saya sudah sebutkan bahwa ternyata promotor, lisensi promotor ini tidak tepat sebenarnya dibilang bisnis sampingan. Kalau menurut saya ini lebih dari cukup saya rasa untuk pengeluaran rata-rata orang Indonesia ya. Nah, 3 kali UMR itu kalau di Jakarta tuh kurang lebih 5 juta Bang Rifai. Kalau di Banda Aceh berapa Bang Rifai untuk UMR-nya? UMR di Banda Aceh tinggi Pak, 3 jutaan. Oh, sama berarti kayak di Medan ya, 3,5 ya. Oh, di sini kok nggak Kalau salah 3,7, 3,7. ya, ya oke. Kalau di Semarang berapa Mas Dika? Oh, sama ya 3,5. Oke, betul. Nah, Jakarta hampir 5 juta ya. Nah, Jakarta 5 juta. Oke, benar nggak ini 3 kali UMR ya? Ini menurut daerah Anda masing-masing aja nih. Kita lihat nih ya. Nah, target potensialnya, ini logika potensi untuk kita lakukan teman-teman ya, ketika kita menjalankan profesi ini gitu ya. Nah, konsennya adalah 12 keluarga aja per bulan ya. Berapa? 12 keluarga per bulan. Nah, anggaplah satu keluarga itu minimal ada 4 anggota. Ayah, ibu, dan 2 anaknya. Keluarga berencana. Seperti itu ya. Nah, kalau kita hitung, dari 12 kali 4 orang, kurang lebih satu bulan tuh ada 48 klien, Bang Rifai. Nah, kira-kira Bang Rifai, dari 48 ini dikali margin kita tadi ya, 350.000. Berapa kira-kira Bang? Boleh dihitung Bang? 350.000 dikali 48. Mas Dika boleh dibantu? 16 juta, 16 jutaan. Oke, 16 juta. Oke. Nah, kira-kira capai nggak 3 kali UMR-nya? 16 juta. Lebih ya kalau dari Banda ya. Nah, ini malah melampaui UMR Jakarta yang tertinggi di Indonesia. Nah, kita lihat ini family ya, kalau kita konsen di family ya, individu gitu ya, family. Nah, kalau kita konsen lagi kalau misalnya potensial instansi. Instansi itu cukup fokus satu instansi satu bulan. Anggaplah perlu effort ya, ketemu dengan decision maker, bulat 1 minggu, 2 minggu, tapi minimal 1 bulan satu instansi aja. Closing tuh masal tuh. Contoh instansi sekolah gitu ya, instansi sekolah 50 siswa. Nah, kali aja tuh 17,5 juta Bang Rifai. Ya. Jadi ini potensi income saya bilang 3 kali UMR. Wah, ini kedikitan nih. Bang Rifai bilang ini kedikitan. Ya udah tinggal kalikan aja kata Mas Dika. Wah, ini dikit banget nih kalau cuma 3 kali UMR. Sampai lebih kata Mas Dika. Ya, seperti itu. Jadi ini potensi-potensinya yang artinya kita visionerkan ke depan teman-teman bahwa ini bukan hanya sekedar income, tapi tentunya ada yang paling tinggi kita nolong orang lain untuk menemukan jati dirinya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari income-income yang kita lihat dari sini ini menjadi jawaban persoalan-persoalan kita selama ini ya. Oke. Nah, how to be a licensed Stephen promoter gitu ya. Tentunya ini langsung saja ini sudah mendekati akhir dari slide kita gitu ya. Ini adalah poin pentingnya untuk komitmen. Ini langsung saja saya lihat. Nah, ini untuk mendapatkan lisensi promoter teman-teman sesuai dengan konsep keilmuannya ya. Anda perlu menginvestasikan seperti yang terpapar di yang Anda lihat di layar ya. Mungkin Mas Dika juga dapat bocoran juga waktu kemarin kita di WhatsApp ya bersama admin kita gitu ya. Nah, tes Tivin, kemudian mengikuti WSL 1, mengikuti WSL 2, memiliki ID scanner, sekian, sekian, sekian. Totalnya berapa ini? 9.950.000. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dari investasi inilah teman-teman, kalau kita hitung-hitung, dalam 1 bulan BEP itu kalau sana kita bilang 3 kali UMR, ketika kita konsen tadi, berapa keluarga tadi Bang Rifai? 48.
48, 12 keluarga aja. 1 bulan BEP, Bang. BEP lebih, Anda ngantongin margin sisanya. Ada 7, kalau tadi 16, kita 7 juta bisa ngantongin. Modalnya udah balik modal dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Nah, ini potensinya, karena kenapa? Ini kalau menurut saya bisnis yang sangat luar biasa, yang layak untuk diperjuangkan, karena potensinya bisa sampai 200% ya. Mungkin kayak Mas Dika yang sudah banyak pengalaman, ini kalau saya tidak lihat portofolio itu ada hitanan ya, Mas Dika ya. Nah, hitanan ini juga saya juga pernah, saya kerjasama Mas Dika dengan salah satu dokter hitanan di Medan. Saya itu barter voucher, Mas Dika. Jadi potensi, karena rata-rata yang hitan itu anak-anak ya. Jadi value-nya hitan kita. Jadi ketika anggaplah misalnya dia hitan sekitar 1,5 juta, ya itu nanti kita bisa buat voucher dari si customer tadi, yang orang tua itu mendapatkan voucher untuk tes Stephen gitu ya. Voucher tapi private sessionnya gitu ya. Kurang lebih. Atau mungkin bisa jadi Mas Dika ini bisa jadi value gitu ya. Include-kan itu ketika orang hitan dia mendapatkan tes Stephen. Seperti itu. Itu bisa jadi value dari bisnis utamanya Mas Dika, seperti itu. Jadi nambah value. Nah, buat Bang Rifai juga begitu ya, ketemu dengan dokter-dokter gitu ya, ataupun klien-klien, nanti jumpa dengan customer-customer seperti itu. Baik. Nah, oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sejauh ini yang saya tangkap sih memang bisnisnya itu realistis, apalagi yang di pikiran saya, karena saya sampai sekarang juga bermain project di instansi pemerintahan gitu kan. Nah, bisa sih sembari jalan ini, karena biasanya di instansi pemerintah itu memang ada tuh anggaran untuk apa ya, untuk edukasi, motivasi itu biasanya ada kalau digiring. Itu sih Pak. Yes. Yang saya tangkap ini, sejauh ini saya tangkap itu. Oke. Nah, itu adalah salah satu sumber daya kan, Bang Rifai, yang bisa ditangkap ya untuk menjadi klien kita, gitu. Itu project ya, gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau kita melihat dari investasinya, insya Allah ya, insya Allah ketika kita nih, jadi kita begini, kita melihat dengan kacamata lebah, ini peluang gitu ya. BEP-nya juga 1 bulan selesai gitu ya. Nah, itu. Mas Dika ada tanggapan? Atau Mas Dika mau langsung transfer aja gitu ya? Langsung to the point aja nih. Ada tanggapan Mas Dika? Oke. Jadi Bang Rifai, saya tanggapi dari apa Bang Rifai tadi, ketika ini Bang Rifai komitmen gitu ya. Ini saya spesialkan lagi buat Bang Rifai dan Mas Dika ya. Ini saya berikan harga spesial cukup 8,5 juta aja ya, 8.500 K gitu ya. Abang sudah mendapatkan ini bundling ini gitu ya. Bundling ini jadi untuk dapatkan ini DP minimal 5 juta ya. Jadi nanti minimal besok sudah bisa dapat komitmen. Jadi ini promonya nggak lama-lama tuh, besok terakhir gitu ya. Untuk dapatkan 8,5 juta. Nah, besok itu boleh nggak diikat dengan 5 juta? Boleh. Saya bisa tunggu Anda ikat dengan 5 juta. Ini nanti harganya tetap komitmen nanti 8,5 juta sampai nanti kita nanti ngikutin WSL 1, WSL 2. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak nanti bertahap? Bertahap, saya mau ngikutin, saya mau tesnya dulu. Habis itu ngikutin WSL-nya dulu. Baru lanjut nanti WSL. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi harganya normal. Berbeda dengan ini tadi, kalau paket bundling. Seperti itu, Bang Dika ya. Oke, angkat tangan. Mungkin Pak, Kenapa nih angkat nanya. tangan? Silakan Mas Dika, boleh silakan. Untuk planning marketing plan tadi, misal kita ke instansi dan lain-lain, itu otomatis kan kita bawa company profile ya dan lain-lainnya, proposal atau apapun untuk kita presentasi. Itu apa sudah ada masternya atau sudah difasilitasi dari Steven atau dari jenengan untuk kita presentasi atau menyisir pasar tadi, menyisir market tadi?
sangat sudah disiapkan, lebih siap lagi Mas Dika, gitu ya. Jadi Setuju insya dengan Allah tadi Pak. Jadi materi promosinya untuk kita masuk itu sudah ada ya Pak, materi promosinya. ada. Jadi nanti legalitas segala macam gitu ya. Seperti ini konsep-konsep seperti ini yang saya Zoominar seperti ini ada kan? Semuanya udah disiapkan. Jadi proposal ke sekolah, proposal ke perusahaan gitu ya. Kita udah siapkan. Jadi tinggal perang aja Bang Rifai. Senjata udah kita siapin semuanya. Cukup menjawab ya? Oke, terima kasih, Pak. Oke Pak. Iya, ada lagi Bang Rifai, Mas Dika. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini saran saya ya, supaya nanti biar perangnya lebih cepat gitu ya. Karena ini untuk mendapatkan lisensi kan butuh ini nih teman-teman. Karena perusahaan juga sangat ketat sekali untuk memilih promotor, karena keilmuan itu sangat penting supaya jangan salah edukasi kepada masyarakat nanti. Nah ini kalau jadwal yang terdekat ini tanggal 9, ini sudah masuk nanti WSL 1 tuh, Find It Through You gitu ya. Kalau misalnya mau bertahap, komitmennya itu tuh 950.000. Nah kemudian nanti lanjut nanti Kamis lanjut berarti ya 9, 10, 11, 12 3 hari itu masuk ke WSL 2 yang memang standarnya untuk mendapatkan lisensi. Jadi langsung tuh teman-teman minggu ini langsung Anda itu udah dapat lisensi. Jadi nanti minggu depannya udah bisa langsung go perang langsung top gitu langsung Mas Dika dan Bang Rifai gitu ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, konklusinya dari sharing saya malam ini, saya simpulkan teman-teman ya, ini akhir dari sesi saya gitu ya. Nah, jadi Stephen itu adalah konsep cerdas memudahkan setiap orang untuk mengenal jati dirinya, kekhalifahannya, keberperanannya dalam kehidupan sehingga derajatnya tinggi di hadapan Allah dan makhluknya Allah gitu ya. Kemudian diakui bahwa bisnis Stephen sangatlah menjanjikan dan berpotensi besar menjadi profesi pilihan dan sumber income. Tapi sebenarnya posisi profesi ini lebih dari itu, bukan sekedar uang aja gitu, bukan sekedar income, tapi melebihi menebar kemuliaan dan kebermanfaatan untuk manusia sebanyak-banyaknya. Dan kemudian yang terakhir teman-teman, konklusi dari sharing kita malam ini adalah sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Kelak wasilah Stephen menjadikan kemudahan kita di yaumil akhir karena terbukti banyak memudahkan orang banyak di dunia. Ketika dia kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Insya Allah ini akan menjadi tiket kita nanti untuk ketemu Allah, teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman. Kalau kalau seandainya masih ada mau bertanya, boleh silahkan. Sebelum saya sudahi sharing saya malam ini, silahkan monggo Mas Dika. Bang Rifai. Untuk saya cukup Pak, cukup ke depannya mungkin kita japrian aja. Oke, siap. Mas Dika gimana? Amin, terima kasih. Oke. Apanya diamin ini Mas? Oke. Nah, jadi Mas Dika, nanti Mas Dika kemarin dapat informasi dari Instagram ya. Iya, Pak, nyantol di iklan. Jantan di iklan. Oke. Jadi Mas Dika nanti begini nih, ini ada kabar baik nih. Jadi nanti buat teman-teman yang komitmen besok, komitmen untuk mendaftar ya, transfer komitmennya, itu saya bonusin receipt nanti ketemu WSL 1. Jadi artinya ngulang ilmu lagi sama Babe Jamil Azaini dengan master kita gitu ya. Jadi dapat itu. Harganya kan 990.000 itu. Tapi dengan komitmen menjadi promotor, itu saya hadiahkan receipt gitu Mas Dika. Ya, Mas Dika ada pertanyaan? Sementara belum dulu, Pak. Kita musyawarahkan dulu ini. Oke, siap. Oke. Mudah-mudahan musyawarahnya menuju mufakat ya. Amin. Ya, amin. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lain, boleh nanti Mas Dika japri aja saya langsung, jangan malu-malu Mas. Saya nanti kasih nomor rekeningnya, nggak usah malu-malu. Bang Refai juga gitu ya. Kita langsung to the point.
Insya Allah mudah-mudahan ketika Anda nanti komitmen masuk nanti di naungan saya totalitas all out. Bagaimana nanti untuk di Banda seperti apa, di Aceh gimana? Nanti all out, nggak ada masalah. Semarang juga siap Mas, karena saya ini ngambil lisensi cabang Jogja Mas, Sleman Jogja. Jadi artinya sebulan sekali nanti saya di Jogja, ya Jawa itu nanti keliling aja tuh saya gitu. Gampang, Semarang deket banget tuh, sekitar 3 jam ya kalau dari Jogja ya. Ya, Bang Rifai juga ya. Siap. Oke, Mas Dika. Oke, gitu aja Bang Rifai, Mas Dika. Terima kasih atas waktu Anda yang berharga. Insya Allah mudah-mudahan silaturahim kita malam ini diberikan Allah keberkahan dan keridhaan. Artinya tidak ada yang kebetulan malam ini kita berjumpa. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita malam ini adalah salah satu jawaban-jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Ya, insya Allah ya. Sekian teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Mas Dika. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Ya, Oke. Bang. Terima kasih, Pak. Oke, di Japri. Oke, terima kasih ya.